Halo, Shalom. selamat pagi Tuhan berkati. Amen. Kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, belajar bersama-sama. Hari ini terambil dari Matitia 10 ayatnya 5 sampai ke 15. Pagi ini bacaan kitab suci terambil dari Matitia 5 ayatnya Matitia 10 ayatnya 5 sampai 15. Silakan dibaca. Matitia 10 ayat 5 sampai 15. Demikian firman Yahweh. Ke-12 murid itu diutus oleh Yahsua dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Amora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amen. Sangat jelas ditulis atau dicatat oleh nelayan-nelayan ini yang namanya Matitia, dari mulut namanya Tuhan Yahweh itu sendiri. Catat, diajarkan kepada nelayan-nelayan itu, pergilah, carilah domba yang hilang. Pesan kepada namanya nelayan-nelayan itu, pergilah, carilah domba yang hilang. Domba yang hilang yang dia maksud itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah bangsa yang Israel. Carilah mereka yang hilang. Yang sebenarnya ini, kalau kita baca kitab suci yang baik benar itu, seharusnya yang mencari itu adalah namanya imam-imam. Karena imam-imam itu adalah seorang pengajar mereka itu. Mereka jadi guru, ajar, mengajarkan Taurat. Tapi aneh yang kita baca ini. Kesan kepada nelayan-nelayan ini, pergilah, carilah domba yang hilang. Kenapa sih mereka hilang? Karena sudah tidak ada gembala. Kalau bicara gembala, saya ini orang yang gembala. Ya, saya dari awal dulu sering saya bersaksi bahwa saya ini dulunya saya gembala. Saya dari kecil dilatih memang jadi gembala. Ya, karena saya dari Sumba, asli saya dari Sumba. Jadi orang Sumba, saya orang Loli. Ya. Nenek saya bernama Raja Bungailu. Raja Bungailu itu kaya raya, luar biasa kayanya. Habis itu bapakku juga kaya juga, punya hewan banyak. Jadi saya dari kecil itu sudah terbiasa namanya gembala. Jadi saya tahu itu gembala. Kalau tidak ada gembalanya, ada kemungkinan mereka tersesat atau dicuri orang. Karena tidak ada gembalanya.
Tapi kalau ada gembalanya, kecil kemungkinan mereka akan tersesat, kecil kemungkinan mereka juga akan dicuri orang. Seorang pencuri pun juga dihitung-hitung juga, yang dia curi ini siapa, hewannya siapa, kan gitu kalau saya coba. Tapi yang kita baca hari ini, pesan kepada nelayan ini, yang sebenarnya nelayan itu bukan tugas mereka, bukan, sudah diatur kok dalam kitab suci ini. Ya. Kalau yang jadi pengajar, yang jadi gembala itu adalah namanya imam-imam itu. Ternyata di sini tidak dipesankan kepada imam, tapi kepada namanya nelayan. Kenapa kepada nelayan? Oleh karena itu, marilah kita baca kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Ya. Kalau kita baca Yeskiel di sana, Yeskiel 24 mungkin di sana, kalau kita baca keseluruhannya itu, ya, bahwa zaman Yeskiel itu gembala udah gak ada juga, gitu. Karena zaman Yeskiel itu zaman pembuangan, dia dibuang ke Babel itu, ya. Jadi diangkat lagi situ, kayak sudah dinubuatkan di situ. Oh, memang tidak ada gembala lagi, kan gitu. Tidak ada gembala lagi, memang terbukti zaman Yosua itu tidak ada gembala lagi. Bagaimana mau ada gembala kalau imam-imam ini sudah menyimpang, saudara? Ya, pekerjaannya tiap hari hanya lihat apa, mengejar-ngejar namanya Tuhan Yosua, kan begitu. Coba mereka mau bunuh gitu, bagaimana mau jadi gembala? Akhirnya dipesankan kepada mereka, ya, pergilah carilah domba yang hilang, bangsa Israel, jangan menyimpang ke bangsa lain. Ada lagi, jangan menyimpang loh, saudara. Bayangkan saja, jangan menyimpang ke bangsa lain, gitu kan. Kalau kau baca lagi apanya Matitia 15 ayatnya 21-24, coba baca 21-24, dicatat di situ supaya kita angkat ini, ya. Baru kita lihat nanti, kita angkat terus, kita baca, ya, bahwa memang mereka ini tidak pernah namanya mengajarkan yang lain lah, gitu lah. Mereka itu pakai Taurat, kita para nabi itu yang mereka bawa, nggak ada juga ajaran-ajaran baru di dalam. Coba, ya. Jadi mereka pakai itu, mereka cari itu, bukan cari begitu saja, gitu loh. Bawalah itu namanya Taurat dan kitab para nabi, ya, untuk mengajarkan mereka apa yang tersebar, ya, seluruh apa Suria sampai kepada mana Yunani, ya, mungkin sampai ke Spanyol itu, ya. Jadi itu yang mereka apa? Jadi sangat jelas di situ yang mereka ajarkan itu adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan tadi, carilah tuh domba-domba itu. Coba Matitia tadi 15 ayat 21-24. Lalu Yosua pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yosua sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak." Jawab Yosua, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi aku ini kepada orang Israel saja. Coba kan, rengek-rengek kan, sampai nyembah-nyembah gitu kan, tidak pantas lah, ya. Kasih roti kepada anjing gitu. Woi, jawabnya seorang perempuan ini luar biasa loh, saudara, ya. Jawabnya luar biasa gitu kan. Ya, dia jawab gitu kan. Loh, kan terima, anjing juga terima yang apa, roti yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya dia meluluskan permintaannya kan gitu, ya. Hanya kepada bangsa Israel. Jadi kalau ada orang sekarang ini terus tiba-tiba Israel tidak ada lagi, seolah-olah ya dibuang gitu, itu pembohongannya yang luar biasa. Memang sampai saat ini ada pembohongannya luar biasa loh, saudara, ya. Pembohongannya yang luar biasa, penipuan dari mimbar itu, dari mimbar ke mimbar, dari generasi ke generasi, penipuannya, ya, itu luar biasa, saudara. Makanya hari ini mari kita ungkap, ya. Kita ini bicara yang sesuai tertulis saja kan gitu. Nggak usah kita bikin karang-karangan, ya. Nggak usah bikin karang-karangan, itu kan karang-karangan manusia itu kan, ya. Bahwa Israel sudah dibuang, Taurat sudah dibuang. Itu kan ajaran-ajaran manusia yang tidak ada dasarnya. Kalau saya ini
dari awal itu saya punya data, ya, saya ada dasar, gitu. Dasar saya itu isi kitab sucinya. Ya. Makanya sekalipun namanya Injil ini sudah dijungkir balikan oleh oknum-oknum ini, ya, bukan oknum lagi lah, itu manusia-manusia ini yang miliaran orang ini, ya, tapi saya teliti kitab suci ini, ya, jadi ada penyimpangannya yang luar biasa di dalamnya, kan gitu kan, ya. Coba kan, ada yang pada nanti mereka pakai Yesus pakai bahasa Arab gitu. Kalau dia Yesus mungkin saja dia pakai bahasa Arab. Tapi kalau dia Yahshua, dia tidak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa Ibu Ana? Ya? Bahasa apa dia kalau Yahshua? Pakai bahasa Ibrim, ya, gitu kan. Sekalipun namanya Yahshua itu dia yang menciptakan juga bahasa Arab kan Yahshua juga, ya. Yang menciptakan bahasa apa saja pun di dunia ini, ya, dia juga gitu. Tapi bicara dengan Israel itu tetap dia pakai bahasa apanya? Ibrim. Gitu. Atau yang mereka kenal pada umumnya bahasa Ibrani, gitu kan. Ibrani kita tahu dasarnya dari mana, ya. Kembali lagi hari ini, ya. Datang itu bukan bangsa lain tapi bangsa Israel, ya. Kelihatan sekali di sini kan, begitu kan. Dan kalau kita belajar juga terusnya di sana, nelayan-nelayan ini yang tersebar kemana-mana sesudah Yahshua itu dia beritakan itu kepada bangsa Yahudi saja. Masih terdeteksi, ya, masih deteksi karena isi namanya Injil ini kan memang sudah dipelintir sedemikian rupa kan gitu. Tapi masih ada gitu, terdeteksi kalau engkau baca Kisah Para 11 ayatnya 19 gimana? Coba baca, ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19, ya. Masih terdeteksi di situ, hanya mereka beritakan kepada namanya bangsa Yahudi. Kelihatan saudara, ya. Jadi tidak bisa di sini kita tambah, kita kurangi. Baca namanya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ya, jadi ternyata ini kalau kita mau jujur saja ini, ya, itu sudah sekian persen itu kepada namanya orang Yahudi saudara, ya. Ya, Yahudi. Tapi kalau kita baca tadi ini yang kita sudah pegang sekarang ini, kitab yang kita pegang ini, aduh kita dipelintir habis saudara. Nah, akhirnya apa yang kita pegang kitab suci ini sekarang ini, ya, ini diarahkan kita ke Yunani saudara, ya. Kita lihat saja Tuhannya diganti pakai nama Yunani, ya. Kitab yang kita pegang ini yang dicetak dan baga kitab Indonesia ini, nama-nama seenak perutnya mereka mengganti nama-nama Yunani saudara. Semuanya di sini sekarang ini yang kita pegang ini berbau-bau Yunani. Itu dipaksakan ini yang miliaran orang itu supaya namanya kita pakai namanya Yunani, ya. Coba, ya. Kalau kita baca selanjutnya tadi, karena hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja kan gitu kan. Kalau kita baca selanjutnya lagi sana Kisah Para 26 ayat 20 gimana? Kisah Para 26 ayat 20. Ya, ini pernyataan Rasul Saul sendiri loh saudara, ya. Ya, coba. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Supaya bertobat, inilah yang tadi yang nyasar-nyasar ini tadi, yang suruh tadi carilah domba-domba ini, supaya mereka bertobat, ya. Kenapa dikatakan bertobat Ibu Ana? Halo, coba Ibu Ana. Kenapa harus mereka bertobat? Apa yang mereka kesalahan apa mereka ini yang mereka lakukan sehingga mereka bilang supaya mereka bertobat? Halo. Melupakan Taurat. Karena mereka meninggalkan sudah Taurat ini. Ya. Kenapa mereka tidak tahu lagi Taurat ini? Karena pengajar imam-imam ini sudah menyimpang. Ya. Sudah mereka meninggalkan Taurat, tidak ada lagi yang melakukan Taurat. Tidak ada lagi yang melakukan Taurat, mereka lupakan juga nama Tuhan.
Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan namanya imam-imam ini, ya. Ya, kejahatan-kejahatan imam-imam ini dicatatlah di Injil ini, sehingga mengatakan kepada nelayan, pergilah carilah domba yang tersesat, jangan menyimpang ke bangsa lain. Coba bayangkan aja, jangan menyimpang ke bangsa lain, itu lagi ya. Karena memang pada waktu itu dilarang keras loh, saudara. Ya. Dilarang keras loh. Kalau sekarang ajaran-ajaran di mimbar tidak demikian. Jadi seolah-olah yang mereka sebut namanya Yesus ini dia sekuler, ya kan? Makanya saya mengatakan kalau dia bernama Yesus berarti dia sekuler. Tapi dasarnya mereka tidak tahu. Kenapa saya mengangkat ini? Kalau orang Kristen itu tidak salin dari Sion ini, saya tidak akan kritik. Saya tidak akan angkat-angkat bilang Kristen itu. Ya. Kalau misalnya mereka bikin seperti agama-agama lain, ya nggak boleh kita kan gitu kan. Karena mereka mensalin itu dari Sion itu, tapi mereka menyimpang, mengganti nama Tuhan, mengganti nama orang seenak-enaknya mereka ini, sampai namanya hari rayanya masih ada hari raya tulisan di dalam, tapi dari mulut mereka mengajarkan yang tidak sesuai lagi namanya isi kitab suci. Itu yang saya kritik, yang gitu aja. Coba kan gitu kan, hanya kepada namanya orang-orang Israel supaya mereka bertobat. Kenapa mereka mengatakan bertobat? Supaya mereka lagi kembali kepada hukumnya Tuhan, gitu kan? Karena mereka ikuti saja apa yang diperintahkan oleh namanya Yesua mengatakan, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Satu yota, satu titik itu yang mereka ikuti. Jadi kemana-mana itu tidak menyimpang. Ya. Makanya kalau kita teliti kitab suci yang mereka katakan Kristen ini adalah perjanjian baru, wah memang benar-benar mereka manusia ini yang bikin perjanjian baru, bukan dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu tidak pernah mengajarkan namanya perjanjian baru, saudara. Ya. Kalau dia mengatakan inilah darah perjanjianku, mengatakan ya, ini semacam nubuatan ya. Kalau suatu saat nanti akan dia perbarui ya. Bukan namanya saja tahu, semua ini akan diperbarui kan gitu kan. Bumi yang baru, langit yang baru kan begitu kan ya. Suatu saat nanti karena kitab ini yang kita pegang itu kitab nubuatan namanya ya. Bukan kitab ujuk-ujuk, bukan. Jadi sebelum terjadi itu dinubuatkan dulu baru terjadi. Itulah kitab yang kita pegang ini. Ya. Jadi kitab yang kita pegang ini bukan kitab asal-asalan. Ya. Sebelum terjadi sudah dinubuatkan, kan begitu. Ya. Kalau kita baca kitab suci dengan benar baik. Ya. Hanya persoalan sekarang ini manusia-manusia yang ada di bumi ini, dia tidak pedulikan lagi isi kitab suci ini. Dia tidak pedulikan lagi, dia dibisukan namanya buku bapak gerejanya itu yang menyimpang itu, saudara. Ya. Akhirnya mereka bikin karangan-karangan, coba. Ya. Coba kalau sudah seperti ini kan sangat jelas kan, jangan menyimpang ke bangsa lain. Dilarang loh, saudara, sangat dilarang. Ya. Contohnya lagi kalau kita baca namanya Kisah Para 10 ayat 28 Ibu Ana. Atau sebelum Kisah Para Rasul, coba Ibu Ana baca nama, baru kita tahu nanti ya bahwa benar-benar bangsa Israel memang dari dulu mereka eksklusif. Kenapa mereka eksklusif ini? Ya, kenapa gitu loh? Ya? Karena memang bangsa ini dipisahkan dari bangsa lain gitu kan, sehingga mereka itu bangsa yang kudus, ya kan gitu. Kenapa mereka kudus kan gitu? Karena mereka nanti akan menjadi raja, menjadi imam. Sebelumnya ini mari kita baca namanya Yohanes 4 ayat 9. Kita buktikan di situ bahwa benar-benar mereka ini ya, Yesua datang di bumi ini cari namanya domba-domba ini ya. Coba baca Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa mereka benci orang Samaria ini? Ibu Ana, coba. Halo. Kenapa orang-orang Yahudi itu membenci orang Samaria?
Apakah orang Samaria total namanya orang asing atau campuran? Campuran. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah gitu kan, baca sejarah, kalau kita baca dua raja-raja 17 di sana, itu zamannya Raja Hosea. Zaman Raja Hosea itu bangsa kerajaan utara ini sudah dibuang. Nah, sesudah dibuang ini, ambil lagi dari luar itu, masuk lagi di utara, itulah namanya kawin campur, saudara. Mulailah dari situ, bagian selatan ini tidak bergaul dengan namanya orang Samaria. Karena di Samaria sana pun juga sudah campur aduk. Manusianya juga sudah campur aduk, ajarannya juga campur aduk, saudara. Ya. Mengenal Yahweh juga, ya. Tapi ajaran-ajaran juga pun, ajaran-ajaran yang menyimpang juga mereka juga percaya, saudara. Itu catatannya di dalamnya. Ya. Sehingga zaman Yesua itu atau zaman sebelum Yesua itu tidak bergaul dengan orang-orang namanya orang-orang Samaria. Sedangkan perempuan ini juga pun keturunan, karena dia bilang ini sumur ini digali oleh Yakob bapak kami, katanya kan gitu kan. Dia masih mengakui loh bahwa sumur itu digali oleh Yakob bapak leluhurnya, seorang perempuan bayi-bayi nggak ibu anak tadi, Yohanan 4. Bukan. Dia seorang apa? Kumpul kebo kan gitu, yang banyak suaminya lah kan gitu kan. Dia bilang, panggil suamimu, katanya nggak ada suamiku. Benar katamu, tapi yang di rumah loh bukan suamimu. Artinya perempuan ini kumpul kebo. Nah, satu-satunya perempuan ini yang mengatakan, makanya kalau engkau baca selanjutnya, ini seorang perempuan, dia menyatakan bahwa akulah yang Mesias. Tidak ada yang lain yang dia katakan loh. Hanya satu perempuan ini, perempuan pelacur ini. Ya. Kami tahu nanti akan Mesias akan datang. Saya lah Mesias, coba. Saya benar-benar loh bangga loh, saudara. Makanya saya suka itu zaman Rahab, begitu kan. Rahab itu dia mengakui bahwa Tuhanmu itu di langit, di atas, di bumi, di bawah. Itu seorang pelacur juga. Si ini juga pun seorang pelacur juga loh, saudara. Tapi dia mengakui, dia mengatakan, Mesias akan datang. Coba, makanya dia bilang akulah Mesias. Berterang kepada pelacur, tidak kepada orang-orang lain, saudara. Catat ini. Ya. Bagaimana pada waktu itu mereka betul-betul fanatik, itu eksklusif sekali, mereka itu tidak salah bergaul. Kalau ada ajaran sekarang ini, mereka bilang, oh, dia pakai Yesus lah, susah memang ini aku mau ngomong ya. Mereka pakai bilang Yesus, yang sebenarnya Yesua tadi. Mereka bergantikan Yesus itu berbahasa Aram. Ini kan penipu-penipu ini, pembohong ini. Ya, coba kan, ini sangat jelas loh di dalam ini yang kita baca. Ya, baca selanjutnya Ibu Ana, Kisah para 10 ayat 28. Ya, kalian kan loh ini tidak boleh gak. Ya, jadi saya yakin betul-betul dulu itu yang mereka cari kemana-mana orang Yahudi. Kalau sekarang tidak, saudara, seorang orang Yahudi itu dibuang. Jadi orang-orang Yunani lah, kita lah nanti yang masuk ruangan kudus. Itu omong kosong, penipu. Baca namanya Kisah 10 ayat 28 yang keras. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Coba kan, lu tahu nggak ini? Waduh, itu larangan keras loh itu. Ya, bergaul namanya yang bukan Yahudi ini itu sangat dilarang keras loh kata-katanya. Ya, ini tertulis loh, saudara, bukan karangan saya seperti namanya pendeta-pendeta itu yang di mimbar itu. Ya, seolah-olah namanya, wah kalau namanya Yesus katanya pergilah ke Aram sana karena dia di sana lah. Mereka pakai bahasa Aram karena dulu itu pakai bahasa Arab. Nggak tahu lah itu. Karena gara-gara tadi waktu disalib Eloah jadi dianggap bahasa Aram, jadi mereka tangkap, oh ini bahasa Arab. Itu kan belum tentu, saudara. Apakah benar Elohim atau Eloah? Ya kan?
Kan gitu. Tapi kalau kita selidiki isi kitab suci, banyak pembohongan yang di dalam. Mereka tambahin, mereka kurangin di dalam ini, saudara. Nyata-nyatanya kalau kita baca di dalam, kenapa orang nama-nama orang dari lahirnya sampai matinya bernama Matithia, kenapa mereka pakai ganti namanya? Kan kelihatan ini, kan kelihatan sekali. Siapa yang mau nolak itu? Kalau mau nolak kalau akan mengatakan saya yang sesat, wah saya berani lawan, ya. Coba kan, itu yang saya angkat ini, saudara. Kalau mereka tidak saling dari ini, saya tidak akan mengangkat ini, supaya kita tahu ini bahwa selama ini yang mereka angkat itu, ya, seolah-olah itu sesuai namanya isi kitab suci, tidak sesuai. Ini pendusta-pendusta yang dimimbar sampai saat ini, yang miliaran orang ini, itu pendusta loh, saudara. Mereka permainkan, saudara. Bayangkan nama-nama orang mereka ganti, nama Tuhan ganti kan. Coba, ini kan kejahatannya mereka ini. Coba, kenapa mengatakan pergilah cari mereka yang tersesat itu gitu? Kenapa tersesat? Karena memang tidak ada gembala. Kalau kita baca judulnya, coba judulnya aja di sana. Kalau kita baca coba Yeskiel 24 tadi ibaratnya coba. Supaya kita tahu loh nih, saudara, ini sudah dinubuatkan loh, Yeskiel 24. Coba apa bunyinya di sana? Lambang kuali yang berkarat. Coba Yeskiel 24. Ya. Itu masalah ada gembala nggak ya? Kita tinggalkan dulu sementara itu kan gitu kan. Jadi ini kan katanya tadi, carilah domba-domba yang tersesat tadi itu, carilah domba-domba tersesat kan begitu, kepada namanya bangsa Israel, saudara, ya. Kepada bangsa Israel. Kenapa seperti itu? Karena lama sekali ini dari pembuangan tadi ke Babel ini nggak ada lagi. Makanya kalau kita baca namanya Nehemia 13 di sana, ini bagaimana imam-imam ini menyesatkan namanya bangsa Israel ini. Coba kan, kelihatan sekali loh kalau kita baca awal-awalnya mereka berjanji mau kembali kepada namanya hukumnya Tuhan, tapi akhirnya kalau kita baca namanya Nehemia 13 di sana, itu sudah menyimpang mereka itu. Mereka menyimpang dalam kebenaran, saudara. Mereka menyimpang. Ini sudah lama sekali mereka menyimpang ini kan begitu loh. Gak ada lagi guru lagi, gak ada lagi imam-imam. Bagaimana imam sibuknya ini kan mereka mau membunuh namanya Yesua kan begitu. Ini sangat jelas loh, saudara. Mereka tidak bergaul loh ke bangsa lain. Tapi kalau sekarang ini benar-benar dipaksalah orang-orang sekarang ini supaya namanya melupakan namanya domba Israel sekarang, kembali kepada namanya Yunani. Buku yang kita pegang ini, yang mereka katakan Injil ini, sudah sekian persen itu Yunani. Nama Tuhan bernama Yunani. Aduh, saya sampai saya elus-elus dada, saudara. Saya elus-elus dada. Oh, ini bagian daripada apa? Sudah dinubuatkan di mana? Mazmur 83. Mazmur 83, coba baca Ibu anak. 5 atau 5, 6. Ya. Mazmur 83. Ya. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Coba kan? Kalau kau baca kalau yang dari 4, kalau nggak ada 4. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Coba sekarang ini nubuatan benar-benar terjadi loh, saudara ya. Bukan sekedar namanya bangsa ini, mereka ini seluruh dunia sekarang ini mau dilenyapkan, ya. Termasuk nama-nama Israel ini diganti. Nama-nama orang ini semua diganti.
Ini adalah dosa dan dosa dan dosa dan dosa yang dilakukan namanya orang-orang asing ini, Kristen ini. Ya, coba kan, apakah mereka ini merasa berdosa? Enggak, tidak. Coba. Orang-orang asing sekarang itu tidak merasa berdosa, aman-aman saja. Kalau diomongin, dikasih tahu makin ngeyel, saudara. Coba. Ya. Coba Israel saja pun ini, pergilah carilah orang Israel itu yang hilang kan gitu kan, coba ya. Supaya mereka kembali bertobat, saudara. Kenapa mereka bilang bertobat? Karena mereka sudah tidak tahu lagi. Taurat itu sudah tidak tahu, karena mereka pada waktu itu Taurat itu sudah tidak ada. Yang ada itu namanya ada buku tandingannya bernama apa? Talmud itu. Pada pesan di dalam kitab suci itu, jangan sekali-sekali kau tambahi, jangan kau kurangi, saudara. Dipesan memang diwanti-wanti lah. Kalau ulangan sana, kalau ulangan 4 sana kan diwanti-wanti lah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Diwanti-wanti loh, saudara. Tapi seenak perutnya mereka ini juga, imam-imam ini, rabi-rabi ini, bikinlah apa? Kitab suci ini tandingan bernama Talmud. Ya, coba sekarang kan Talmud itu nomor 1. Coba Taurat mereka buang loh, saudara. Akibat apa sekarang kan? Coba. Ya, bait sucinya nggak ada. Ya. Apakah mereka sudah bertobat sekarang? Saya mau tanya ibu anak, jujur, itu orang Israel sudah bertobat atau belum? Belum. Tidak bertobat, saudara. Belum bertobat gitu loh kan? Ya. Kenapa ini dibiarkan dulu? Tidak bertobat? Supaya apa? Supaya bangsa asing ini juga berusaha supaya masuk. Jangan ikut-ikutan lagi sekarang ini membelokkan namanya hukum tuh. Dibelokkan. Luar biasa ini ya. Cara membelokkan orang asing ini lebih menggila lagi. Coba lebih menggila loh, saudara ya. Nama Tuhan diganti, nama orang ganti, semua yang berbau-bau namanya nama-nama Israel sudah kagak ada. Lu bisa bayangkan aja dosa yang paling besar itu, kalau Yakub itu dikasih nama siapa? Dosa paling besar itu kalau namanya Yakub itu bernama James itu. Coba, luar biasa ini kejahatan yang namanya Kristen ini. Ya, mau terima tidak terima. Nah, saya sampaikan. Coba kan, nggak ada di mimbar-mimbar itu. Gak ada yang mengungkapkan seperti ini. Gak ada, diam aja. Kenapa mereka diam ini? Memang iblis itu taktik luar biasa. Ya kan? Makanya iblis itu pintar sekali. Sekolahin orang tinggi-tinggi supaya ini permanen, supaya ini tidak diangkat-angkat. Ya? Makanya seolah-olah namanya Tuhan mereka, karena memang orang Kristen Tuhannya 3. Kan begitu kan? Namanya Tritunggal atau Trinitas. Ditanya, kenapa Tuhanmu berapa? Dia bingung, namanya dokternya menjawab. Coba saudara, malunya kayak apa itu? Sebenarnya Pak Pendeta, nama Tuhanmu sebenarnya berapa itu? Dia bingung jawabnya. Itulah akibatnya. Ya, mengganti-ganti nama Tuhan, mengganti. Ini orang yang sudah mati. Ya. Siapa yang menyampaikan ini? Sampai saat ini tidak ada yang menyampaikan ini. Ya. Mungkin saya ini satu-satunya yang menyampaikan ini. Coba saudara, gak ada saudara yang menyampaikan. Ini namanya pembohongan. Ini namanya pembangkangan terhadap Tuhan. Mereka melawan namanya Tuhan pencipta alam semesta ini yang bernama Yahweh ini. Saudara ya, itu adalah dosa. Ya. Karena ini adalah perbuatan bangsa Yahudi sendiri dari awal itu. Kalau Yahweh itu sudah digantikan bernama siapa? Adonai. Atau namanya Hasem gitu. Berjalanlah waktu ini ratusan tahun sampai ribuan tahun, nama Yahweh itu sudah tidak tahu lagi. Akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? Ya, apa yang terjadi sekarang ini? Ada lagi ajaran sekarang ini bahwa namanya YHWH atau YHWH itu tidak bisa dibaca. Coba ini kurang ajar nggak ini? Yang lebih kurang ajar makanya memang nubuatan yang namanya Hosea itu makin bertambahnya bangsa ini, makin manusia di kolong langit makin berdosa. Benar loh sudah ya. Saya ini Yahweh, ini saya dari kecil sudah tahu.
bahwa lembaga kitab Indonesia itu masih disisakan satu yang di belakang sana di kamusnya. Coba kalau sekian orang namanya pendeta-pendeta itu tanya apa doktornya atau MTH, nggak tahu kalau masih ada Yahweh di belakang sana itu yang dicatat. Coba, ini kan sekarang ini makin merusak, saudara. Bagaimana orang mau bertobat? Coba kalau isi kitab suci ini sudah diganti semua, saudara. Ya, coba yang paling parah ini kan, coba ketentuan-ketentuan Tuhan ini kan dia buang, saudara. Akhirnya apa? Perintah manusia lah sekarang ini yang mereka sukai, coba. Ya. Sangat bertentangan loh isi kitab suci loh dengan dari mulut mereka dari mimbar itu. Ya. Pendusta-pendusta, pembohong-pembohong. Ini kan sangat jelas kan begitu kan. Makanya akhirnya apa? Ini yang diajarkan sekarang ini, ya. Coba mereka melihat-lihat, coba cari-cari gitu kan, cari-cari pasal ayat gitu kan, supaya benar-benar ini supaya ini permanen, bahwa ini benar ada perjanjian baru. Mereka katakan sekarang itu agama namanya Kristen, saudara ya. Jadi mereka agama sekarang bernama agama Kristen. Kalau kita baca di dalam kitab suci tidak ketemu namanya apa? Untuk mengajari orang supaya berbeda dengan ajaran dari Sion. Tidak ada. Ada memang tulisannya, mereka itu disebut namanya Kristen gitu kan. Tapi bukan berarti Kristen mereka bangun tempat ibadah, terus kami Kristen, tidak pernah ketemu, ya, tidak pernah ketemu. Hanya ada tulisannya satu, coba baca ibadah. Kisah para 11 ayat 26. Ya, inilah yang mereka pegang sekarang ini, yang mereka benar-benar pegang, kan begitu seolah-olah ini Tuhan mengajari mereka supaya jadi orang Kristen. Coba baca ibadah. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Coba kan, ya. Jadi pertama sekali itu disebut Kristen, saudara. Ya. Ini kan ada orang-orang, ini dituding lah kan begitu, bahwa mereka itu adalah sekte Kristen lah kan begitu. Mari kita baca tuntas ini kitab sucinya, ya. Coba, ya. Coba. Kalau orang cerdas kan begitu, kalau orang cerdas, ya, itu tidak disuruh untuk menjadi orang Kristen, tidak. Hanya ada orang pada waktu itu kan gitu, dia mengatakan bahwa mereka itu orang Kristen kan begitu kan. Kenapa mereka orang Kristen kan begitu ya? Karena namanya apa? Yahshua adalah ya atau Mesias itu sudah datang, saudara ya. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri gitu kan. Sehingga mereka menganggap itu adalah sekte. Ya. Ada namanya sekte Nasrani ya. Mari kita selidiki nanti kitab suci ini ya, supaya kita tahu, supaya kita ini jangan ikut-ikutan. Makanya kalau saya ditanya, kamu orang mana? Ya, saya orang beriman. Ya. Tapi kalau dia luar sana, terang-terangan loh mereka, kami orang Kristen. Saya disuruh saya jadi orang Nasrani, saya tidak mau. Coba saudara, ini orang-orang dungu. Coba, dia bisa membedakan namanya Kristen dengan namanya Nasrani. Gitu. Dia tidak tahu ini Nasrani, ini nama kampung saudara. Karena dia Yahshua kan dari Nazaret saudara. Sehingga mereka bilang pengikut namanya orang Nazaret. Itu yang saya bilang dungu-dungu itu. Nah kalau dia dungu itu hanya di kelompoknya dia ngomong nggak ada masalah. Tapi kalau dia di YouTube itu kan dibaca sekian orang. Coba. Yang menanggapi juga itu termasuk yang dungu-dungu juga. Ya. Inilah cikal bakalnya mereka ini sehingga bikin ibadah baru namanya perjanjian baru saudara. Akhirnya apa? Mereka rombak semua. Inilah cikal bakalnya ini Kristen ini sama persis yang dilakukan siapa? Raja siapa? Yerobeam saudara ya. Jadi tunggu waktunya namanya Kristen ini akan dihajar nanti coba. Ya. Sama persis namanya yang dilakukan oleh namanya Yerobeam. Yerobeam itu namanya imam-imam dibuang saudara. Imam-imam itu diusir. Jadi zaman Yerobeam itu imam-imam yang di utara itu kembali ke Yerusalem Selatan.
Jadi dia angkat imam dari kalangan biak. Sama persis sekarang ini. Tapi sekarang ini lebih canggih lagi Kristen ini disekolahin orang. Disekolahin orang, dikasih titel kan begitu, baru diberkoak-koak di mimbar. Yang dikoak-koak di mimbar itu sudah dari dosa dari generasi ke generasi, saudara. Inilah cikal bakalnya kan begitu kan. Baca lagi selanjutnya. Kisah pasal 18 ayatnya sahabat-sahabat. Kisah 18 ayat 13. Kita lihat ini. Ini bagaimana orang mau bertobat sekarang ini? Ini kan bangsa asing, ini dia biasa ini, mereka ini kan begitu. Coba Kisah 18 ayat 13. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dengan jalan bertentangan dengan Taurat. Sehingga mereka mengatakan itu orang-orang Kristen. Ya. Jadi sudah ada tudingan-tudingan ini kepada namanya Rasul Saul ini bahwa dia sudah menyimpang. Yang menuding itu siapa nih mereka? Yang menuding Rasul Saul dia menyimpang itu siapa? Siapa ini? Orang asing atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Ini adalah imam-imam sendiri saudara. Menuding dia ini bahwa dia sudah menyimpang, sudah jadi orang Kristen. Coba saudara, ya. Coba kan? Tuding sama dia ini bahwa dia sudah bikin ibadah baru. Sudah bertentangan namanya Taurat Tuhan gitu. Kalau kita hanya baca-baca di situ seolah-olah benar. Ya. Seolah-olah itu benar. Makanya baca kitab suci itu harus tuntas. Jangan dipotong-potong kan begitu. Bacalah kitab suci ini dengan benar baik dan Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga benar-benar ini kalau kita baca dengan baik, baru kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah memerintahkan ada namanya perjanjian baru. Tidak pernah. Ada lagi hukum-hukum baru, tidak ada. Yang benar di dalamnya tetap namanya Taurat, kitab Taurat dengan kitab para nabi. Amin enggak? Ya. Jadi kelihatan ini ada tuding tadi bahwa dia benar Tuhan tapi dia menyimpang. Ya. Jadi dituding sama dia ini adalah Kristen gitu kan. Apakah pada waktu dituding Kristen kira-kira Rasul Saul terima nggak bahwa dia orang Kristen? Dia terima nggak? Tidak terima gitu. Oh, seorang pembaca itu dia tidak terima. Dia tidak terima dia bahwa dia adalah sekte Kristen atau sekte Nazi. Dia tidak terima. Marilah kita baca kitab suci dengan baik benar. Coba Ibu Ana baca Kisah Para Rasul 24 ayatnya 5 sampai 6. Kisah Para Rasul 24 ayat 5 sampai 6 supaya tuntas ini, ya. Ini penyimpangan loh sampai saat ini loh saudara. Banyak sekali orang ini korbannya tidak sedikit ini. Di sini dia bantah. Coba baca Iwan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Coba kalau kita baca tadi dari Kisah Para 11 maupun Kisah Para 18 maupun Kisah Rasul 24 5 6 ini seolah-olah ini benar-benar dia jadi atau dia jadi sekte saudara. Kalau batas di situ kita baca, oh benar-benar ini adalah perjanjian baru. Kita benar-benar ini bahwa kita orang Kristen, bahwa Rasul Saul itu benar-benar orang Kristen gitu kan. Tidak benar ini saudara, ya. Tidak benar dan namanya Rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan yang lain kecuali yang diajarkan apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Mari kita selidiki nanti, ya. Bahwa mereka ini tersebar kemana-mana cari domba-domba yang hilang ini pakai namanya kitab apa? Taurat dan kitab para nabi saudara ya. Tidak pakai kitab siapa-siapa. Ya. Baca selanjutnya Iwana. 11 sampai 14 tadi yang Kisah 24
11-14. Perhatikan baik-baik di situ, catat baik-baik di situ. Ya, coba. Ini benar-benar dia tolak. Coba. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang untuk mengadakan huru-hara baik di dalam bait Tuhan maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sedang mereka tuduhkan mereka kepadaku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Oh, saudara, enak ya. Dia bantah di situ, saya bukan sekte. Halo, kira-kira Ibu Ana ini orang-orang cerdas ini bagaimana nangkapnya? Dia benar-benar mau bikin ibadah baru, atau dia tetap saja namanya pegang Taurat? Pegang Taurat. Tetap pegang Taurat. Ada peluang nggak dia mau jadi orang Kristen? Kan tidak. Sangat dia tolak dan dia bantah, saudara. Ya? Saya tidak pernah mengajarkan yang lain kecuali namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Coba saudara, kalau engkau baca tadi itu namanya Kisah Para 11, Kisah Para 18, ya, maupun jadi Kisah Para 24 ayatnya 5-6, seolah-olah namanya sudah adalah perintah bab. Coba saudara, ya. Coba berapa korban sekarang yang mati konyol di kolong langit ini. Artinya benar kan? Eropa sudah tidak ada lagi. Ya, karena Eropa itu saudara Kristen sudah gak ada. Kalaupun dia ada Kristen itu hanya KTP saudara. Orang ateis. Coba udah banyak sekali di sana ateis. Gak ada lagi. Rumah-rumah ibadat kosong sudah. Kenapa mereka kosong? Sudah mulai bingung mereka. Apalagi namanya King James sekarang ini dirubah kan. Jadi Jesus dulu jadi Yesua. Ya, terus namanya Lord itu sekarang dikembalikan namanya ya. Kan bingung orang-orang ini ada apa ini namanya agama-agama ini Kristen ini. Kok dia peletut-peletutkan begitu. Akhirnya banyak orang-orang sadar. Di Eropa sana sudah tinggalkan. Ini adalah perbuatan Kristen ini. Ya. Kalau kau mengatakan Kristen itu, kau tidak langgar namanya hukum Tuhan, mungkin saya tidak ngomong. Ya. Tapi jelas-jelas lu bikin namanya saya orang Kristen, terus lu bikin ibadah baru. Coba saudara. Ya. Lu mau ikut itu? Ya. Atau lu ikuti isi kitab sucinya? Ini sangat-sangat jelas loh saudara. Ini adalah pembangkangannya yang luar biasa. Ya. Makanya kalau kita belajar sana, ini adalah namanya isu-isu terus berjalan dan sampai saat ini. Contoh namanya, ya, ini adanya Raja Agripa ini. Coba Kisah Pas 26 ayat 27-28 yang keras Ibu. Ya. Ini kan berlanjut kan, kelihatan sekali di situ kalau engkau baca ini bahwa tudingan-tudingan itu terus ada. Kan gitu kan? Coba baca Kisah Pas 26, 27, 28 yang keras. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya. Coba Raja Agripa ini orang percaya nggak? Tidak. Raja orang apa ini ada namanya dia percaya namanya Taurat kan kelihatan di situ. Dia bilang apa? Coba lu baca ulang Ibuana. Yang 27-28. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Iya kan? Kepercayaan. Aku tahu loh kalau engkau percaya kepada nabi. Coba kan? Tapi akhirnya apa dia bilang? Hampir-hampir engkau yakinkan saya bahwa saya orang Kristen. Orang menyimpang. Apakah tadi Raja Agripa sudah tahu nggak bahwa dia mengatakan bahwa saya bukan sekte, bukan saya orang Kristen? Dia tahu nggak Raja Agripa ini? Dia belum tahu.
Makanya kalau kita baca terus ini kitab suci itu dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu gitu loh ya. Kan gitu kan? Kan dia sudah mengatakan tadi 24, dia mengatakan bahwa saya tidak yang mereka tuduh sama saya itu saya sekte Nasrani. Tidak. Saya tidak bukan sekte Nasrani, tapi saya tetap pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Akhirnya saya menyampaikan hukum Tuhan ini kepada bangsa Israel supaya mereka pun pulang gitu kan. Akhirnya mereka panggil namanya Agripa ini, ya. Coba lihat tanya sendirilah orang ini kan gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya tahu bahwa engkau tahu namanya apa kitab para nabi gitu loh. Dia tidak tahu bahwa dia ini sudah menyangkal. Tapi dia mengatakan Raja Agripa tadi hampir-hampir saja engkau meyakinkan saya sebagai orang Kristen. Ini kan yang jadi masalah. Jadi seolah-olah ini kan yang mereka sebarkan itu namanya Kristen. Paham gak situ Ibana? Yang perkataan Agripa ini, ya? Yang mereka dengar selama ini sudah ada lagi sekte Nasrani atau namanya Kristen. Yang mereka dengar sana kemari tadi itu bahwa sudah ada namanya ajaran tapi ternyata namanya Rasul Saul itu dia bantah nggak? Dia bantah habis, saudara. Dia bantah habis, ini dicatat ini saudara. Memang tidak ada disuruh Tuhan itu begini ibadah baru. Inilah kalau ada namanya perjanjian baru tadi ini yang dikatakan Injil ini sudah diperkosa sekian. Ya. Kenapa saya mengatakan diperkosa? Itu saya ada catatannya di dalamnya. Bukan sekedar saya membaca, saya catat habis ini. Ya. Bahwa kita ini memang diarahkan kita ini ke Yunani. Bukan kita diarahkan namanya Yerusalem atau namanya Sion, saudara. Ya. Diarahkan kita ke Yunani. Kenapa diarahkan Yunani? Sangat jelas sekali Tuhan berbeda. Ya. Hari-hari raya berbeda. Hari-hari ibadah berbeda. Tapi tulisannya di dalam kitab suci masih ada. Misalnya Sabat sekarang, ibadah minggu itu masih ada Sabat. Tapi mereka bohongin orang, sekian jutaan orang dibohongin. Sabat itulah hari minggu hari pertama. Ini adalah kejahatannya yang luar biasa. Yang mereka juga merasa tidak berdosa. Kenapa mereka tidak tahu itu apa dosa? Karena mereka tidak pernah baca kitab suci. Dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Kan begitu di dalamnya, ya. Dan sangat jelas di sini, tolong dicatat baik-baik ya. Perkataan nama Rasul Saul tidak pernah namanya mengajar ajaran baru. Ya. Dia carilah ke domba-domba ini, dia sampaikan kepada domba-domba ini supaya mereka kembali namanya hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan di dalam sudah dicatat di dalam dari kitabnya Moses dan kitab para nabi bahwa namanya Mesias itu akan datang di bumi sebagai manusia. Dia adalah Yahweh itu sendiri, sudah ada catatannya di dalamnya. Jadi namanya Yahweh menjadi manusia itu tidak ujug, sudah dikasih tahu oleh namanya kitabnya Moses dan kitabnya para nabi. Makanya saya mengatakan ini kitab yang kita pegang ini adalah kitab nubuatan, dicatat saudara. Tidak ada orang yang sampaikan sampai saat ini. Ya. Mereka bilang kami Kristen. Ya. Coba. Akhirnya kami Kristen itu, mereka menghujat nama Yahweh itu. Coba. Nama Yahweh itu setan. Ya, coba. Mereka robah semua namanya hukum-hukum Tuhan di dalam. Mereka bangga bahwa mereka tidak berdosa. Kami orang-orang benar. Coba. Ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau tidak baca kitab suci ini dengan benar, dengan baik, kau masuk juga di situ. Ya, makanya mari kau rendahkan hati, kau baca kitab suci ini. Tuhan tidak perintahkan kepada nelayan itu pergi ke sana domba-domba yang hilang itu supaya bikin ibadah tidak ada. Lanjut, ya. Mari kita buktikan bahwa benar-benar zaman itu mereka tidak ini yang mencari domba-domba yang hilang itu, tetap mereka namanya pakai kitab Taurat ini sangat jelas tertulis di dalamnya. Mari kita baca namanya Kisah Para Rasul 13 ayat 14-15. Loncat ke 42-44. Coba Iwana baca Kisah Para 13 ayatnya 14-15. Loncat
kayak 42, 44 dibaca. Jadi baca dulu Kisah Para 13 ini, bahwa benar-benar mereka tidak pernah ada ajaran baru tadi kepada domba-domba tadi ini, orang Israel ini, hanya mereka ajarkan namanya Taurat. Kisah Para 13 ayat 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia, dan pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Ya. Ternyata di situ yang mereka baca apa ibadah? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini sangat jelas ini kepada namanya orang-orang Yahudi sekarang itu disampaikan namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Diangkat lagi ini yang ditinggalkan oleh imam-imam ini, gara-gara mereka Talmud ini, sekarang itu mereka bawa namanya kitab Taurat dan kitab. Bukan mereka bawa Talmud, tidak bawa Talmud, tapi yang mereka bawa adalah kitabnya Moses dan kitab para nabi. Ini sangat jelas loh saudara, tidak boleh bantah ini. 42, 44. Ketika Saul dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi Nabi pesankan lagi supaya nanti sesudah mereka keluar tadi ini, sesudah tadi baca kitab Moses, pesan lagi supaya nanti Sabat berikutnya mereka bicaralah. Sabat berikutnya dong, tidak ada namanya hari Minggu berikutnya. Jadi kelihatan sekali ini tidak ada saudara ajaran-ajaran baru. Ibadahnya tetap namanya Sabat. Yang di dalam Sabat itu tetap mereka pakai namanya kitabnya Moses dan kitab para nabi. Amin nggak itu? Sampai di situ ada peluang nggak untuk mereka bikin ibadah baru? Tidak. Atau namanya perjanjian baru? Tidak. Tidak ada di situ, ya. Tidak ada sedikit pun gitu loh ya. Contohnya lagi, misalnya Kisah Para 15 ayat 21 yang keras, kita buktikan di sini bahwa mereka ini tidak ada sedikit pun dalam itu untuk ibadah baru. Coba. Kisah Para 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu Moses diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Coba dari Moses itu sampai saat ini, sampai saya bicara ini, tiap hari Sabat. Tiap hari Sabat dibicarakan namanya kitabnya, namanya Moses dan kitabnya para nabi. Coba saudara, kalau sudah seperti ini saudara, apa ada peluang enggak? Saya orang Kristen, coba dia bangga betul ini saudara. Itu namanya bikinan manusia. Tuhan itu tidak perintahkan engkau mau jadi orang Kristen, tidak ada. Diperintahkan engkau supaya engkau orang beriman. Ya? Coba saudara, agama itu kan supaya teraturlah administrasinya sini kan bikinlah, oh iya agama ini. Tidak ada dia bikin lagi agama Yahuda, terus ada lagi agama Kristen, tidak pernah ada di dalam kitab suci. Ya. Ini saya berdasarkan data, saya berdasarkan isi kitab suci ini. Yang isi kitab suci ini pun juga sudah diperkosa, ini sudah lama sekali diperkosa ini. Ya. Kalau catatan-catatan perkosa ini saya akan ada catatannya, lengkap betul-betul itu. Ya. Coba saudara, makanya saya berulang-ulang, kalau ada yang menentang sama saya, datang ketemu langsung, bawa kitab yang sama, saya akan menunjukkan. Kalau sampai nanti dia tidak jawab, seperti namanya di YouTube itu ditanya, terus dia tidak jawab, wah, coba saudara, ini bukan saya karang-karang, ya. Tidak ada ajaran lain. Sabat tetap mereka jalankan. Coba kitab para nabi mereka bawa, kan gitu. Gak ada kitab-kitab yang lain. Karena namanya Injil ini, adanya Injil itu 300 tahun kemudian. Ya, dicatat namanya sejarah ini, ada Injil ini, ditulis Injil ini, dibukukan, nah dikumpulkan ini menjadi kitab ini 300 tahun kemudian sesudah namanya Yesus. Jadi pada waktu itu tidak ada berpikir sedikit pun, karena memang belum ada bukunya.
Hanya ada catatan-catatan saja itu kan gitu loh kan. 300 tahun kemudian dikumpul-kumpulkan lagi baru dikanonisasikan. Itulah yang diperkosa. Gitu? Perkataan-perkataan nelayan tadi itu dirob. Wah, saudara, kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya, kan kelihatan sekali kok ini. Ya, misalnya namanya kalau kita baca namanya Kisah Para 17 ayatnya 1 sampai 3 gimana coba? Yang keras. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 3 yang keras itu supaya ini pendengar ini merenung. Kalau ada yang mendengarkan ini, dia baca ini, besok dia akan tinggalkan kelompoknya. Yakin betul-betul dia akan tinggalkan, tidak akan mau. Ya, karena itu sangat mematikan. Kalau dia ikutin yang ada sekarang ini. Coba Kisah Para 17 ayat 1 sampai 3. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Saul masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu. Jadi diyakinkan bahwa benar-benar Mesias itu sudah datang sesuai namanya, isi kitabnya namanya Mose dan kitab para nabi. Diyakinkan ini yang sudah dinubuatkan benar-benar sudah benar terjadi. Halo, amin gak tuh? Coba saudara, ya. Ini kan diyakinkan. Yang mereka beritakan kemana-mana, bawa namanya Taurat ini, bawa namanya kitab para nabi itu, bahwa Mesias sudah datang. Kalau engkau baca mundur ke belakang sana, Kisah Para 5 ayatnya 42 yang keras ibarat. Ya. Coba Kisah Para Rasul namanya 5 ayatnya 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Tuhan dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yeshua adalah Mesias. Ya. Jadi Yeshua itu adalah namanya Mesias. Benar-benar Mesias itu sudah datang sesuai namanya isi kitab suci. Sesuai nubuatan namanya Mose dan kitab para nabi. Amin gak Ibu Ana? Amin. Tidak? Coba saudara, ya. Mau jadi orang Kristen, rugi banget. Coba saudara bikin ibadah baru, nanti ada akibatnya. Akibatnya fatal, nanti fatal dan fatal gitu loh. Kalau engkau baca namanya Kisah Para 18 lagi, Kisah Para 18 ayatnya 4 sampai 5. Kisah Para 18 ayat 4 sampai 5. Dan setiap hari Sabat Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Saul dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yeshua adalah Mesias. Jadi diberitakan firman, itu firman apa? Adalah Taurat itu, hukum-hukum Tuhan, bahwa benar apa yang dicatat oleh Taurat itu dan maupun kitab para nabi benar terjadi. Makanya namanya kitab yang kita pegang ini adalah kitab nubuatan. Loncat ke 28 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yeshua adalah Mesias. Coba, dia membuktikan bahwa benar-benar Yeshua adalah Mesias. Karena mereka pakai namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi. Sangat jelas itu. Makanya zaman Yeshua itu saya sudah dinubuatkan oleh Mose dan kitab para nabi. Itulah yang mereka sampaikan sana kemari. Tidak pernah ada peluang sedikit bikin namanya ibadah baru. Tidak pernah ada. Kalau namanya di sana itu kitab namanya Injil itu, saya lebih namanya yakin betul-betul, ya, bukan ada ibarat, tapi di sana adalah namanya kitabnya para rasul, kitabnya nelayan-nelayan ini yang sebenarnya, ya.
Dicatat orang nelayan ini bahwa Yahweh itu benar-benar jadi manusia sesuai namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Itu yang mereka sampaikan. Tidak ada yang lain. Inilah yang mau diperkosa sana posisi sini. Akhirnya kita ini diarahkan benar-benar jadi orang Kristen. Di sana saya tidak akan pernah mau sedikit mau mikir sedikit pun menjadi orang Kristen. Saya tidak mau. Karena ini adalah penipuan di dalamnya. Coba. Saya mengatakan ini bukan saya karang-karang. Saya punya catatan isi kitab suci ini. Makanya sampai saya bicara ini sudah 100 ke 62 kali. Saya baca kitab suci dari Kejadian ini 22 tahun ini sampai saya bicara ini, saya sudah ambil kitab suci ini 100 ke 62 kali. Sudah masuk lagi 163. Ada catatan saya ini. Tidak seperti namanya dokter-dokter, profesor itu. Mereka tidak catat isi kitab suci. Yang mereka bawa-bawa itu adalah namanya apa? Kitab Bapak gerejanya. Akhirnya pada waktu ditanya Tuhan berapa, dia bingung dokternya. Coba saudara. Nah, ada juga dokter-dokter sekarang sudah benar, tapi dia tidak 100% benar. Karena memang dalam kitab suci di dalam sudah dicatat raja ini benar, tapi tidak seutuhnya. Begitu juga lah sekarang ada. Ya, dia mengaku tapi yang lain-lain tetap permanen. Kenapa dia tetap permanen ini? Karena dia tidak pernah membaca kitab suci ini. Ya? Seolah-olah dia baik-baik saja, seolah-olah dia aman-aman saja. Ya? Meninggalkan namanya sahabat itu seolah-olah gak ada apa-apa. Gua minggu juga gua nggak mati-mati, tapi sudah mati, tapi dia nggak merasa mati. Itu susah di situnya. Ya? Sangat jelas di situ, tidak pernah diajarkan. Ya? Mari lagi kita buktikan ini. Bahwa benar-benar ini nelayan-nelayan tadi disuruh tadi Tuhan Yesus itu pergilah, carilah domba-domba yang tersesat itu, ya, gitu kan? Pakai apa mereka ini, ya? Bahwa benar-benar itu tidak pakai kitab apa-apa, hanya mereka pakai namanya kitab para nabi, Taurat dan kitab para nabi. Terbacalah di situ, mari kita urut-urut di situ. Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 20 dibaca gimana? Catat dulu situ, Kisah Para Rasul 21 ayat 17-20 yang keras bacanya. Kisah Para Rasul 21 ayatnya 17-20. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Sampai di situ dulu. Ternyata ini dia bilang, lihatlah bangsa Yahudi sekarang beribu-ribu orang taat kepada namanya Taurat, saudara. Ini namanya akhir namanya pelayanan Rasul Saul. Itu dia sudah dari mana-mana, dia dulu dari Korintus, dari Galatia, dari Filipi, dari Tesalonika segala macam. Ini terakhir sekali ini apa? Pelayanannya dia ini. Ini kan sudah mau ditangkap, mau dimasukin penjara, saudara. Ini sangat tercatat di sini dan tidak boleh ada yang tolak bahwa Tuhan, ya, mereka nelayan ini apa termasuk Rasul Saul tidak pernah mengajarkan orang mau jadi orang Kristen atau mengadakan namanya perjanjian baru. Tidak ada. Hanya yang ada itu adalah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Lihat sekarang beribu-ribu orang. Lanjut. Kisah 21 ayat 21-22. Tapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang?
tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Kau 22 dulu, saat 21, 22 lu berhenti dulu gitu loh. Lu berhenti kalau kau baca 21, 22. Nah, ulang. Kisah para 21, 22. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Jadi sampai saat ini mereka mendengar ini, itu sama persis tadi ini yang mereka dengar kan? Dia sudah jadi Kristen, dia sudah menyimpang dalam Taurat, kan begitu kan? Termasuk juga ini rasul-rasul ini, ya. Rasul-rasul ini termasuk yang suku guru lah, seperti Kepa ini kan segala macam Yohanan ini, kan begitu. Yang dibicarakan kepada mereka ini, ya, kan gitu. Yang didengar-dengar sekarang itu bahwa engkau itu suruh orang tidak bersunat, tidak usah sunat, dan mendengar juga suruh meninggalkan tak. Ini kan tudingan, ya, dituding gitu loh. Nah, ternyata tidak benar. Baca selanjutnya Kisah Para Rasul 21 ayat 23 dan 24. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Di mana peluangnya? Ternyata itu tidak benar. Kan gitu kan? Ternyata engkau tidak tetap namanya patuh tak. Sampai saudara mau jadi orang Kristen. Ibu Ana jujur mau jadi orang Kristen. Ini sangat jelas kan? Ternyata itu tidak ternyata engkau ini tetap namanya Taurat dan kitab para nabi, hukum-hukumnya tuh sangat jelas. Baca selanjutnya bahwa benar-benar itu dia tetap namanya ikuti perintahnya, hukumnya Tuhan. Itu tercatatlah di situ Kisah Para Rasul 21 ayat 26. Pada hari berikutnya Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia menahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi dia tetap saja perintahnya Taurat itu. Kalau engkau baca 26 itu kutipan dari mana, Ibu Ana? Halo, coba kutipan dari mana? Ya. Ini kan kutipan dari perintah tak? Kalau kau baca lanjutnya di atas tadi itu, sebelumnya kalau nggak salah ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Coba dilihat itu kutipan dari mana? Bilangan 6 ayat 13 sampai 20. Coba lu baca bilangan 13. Klik dong apanya itu. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenasiran genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Yahweh seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Akhirnya itu yang dikatakan tadi ini benar-benar dikorbankan nggak? Dia bikin bawa korban nggak? Dia bawa karena itu perintah Taurat. Makanya saya mengatakan wah benar-benar asing ini, gila betul-betul ini, luar biasa. Suruh buang Taurat, sedangkan Rasul Saul sendiri pun tetap namanya patuh namanya hukum Tuhan. Karena terbaca lah ayat 26 tadi, dia mentahirkan dirinya, kan begitu. Makanya dia di sana juga dia mengatakan waktu dia ditangkap dan lain sebagainya. Coba baca Ibu Ana Kisah 24 ayat 17 dan 18, ya, bahwa benar-benar itu dia tidak menyimpang, dia tidak ada namanya jadi orang Kristen atau sekte, tidak ada orang kos. Ini bikinan
Kristen itu bikinan manusia, 100% bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan. Karena tercatat di sini, coba baca. Kisah Berdoa 4, 17-18. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Ya. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Tuhan. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Ya. Jadi tanpa keributan, ini kan sudah ditangkap, ya. Kan gitu kan? Waktu kalau baca tadi namanya Kisah para 21-26 belum ditangkap. Karena dia mentahirkan diri, nggak ada keributan, karena memang perintah Taurat seperti itu, kan begitu, ya. Sesudah namanya kalau kau baca tadi 24 sudah ditangkap, makanya dia mengatakan itu, saya waktu itu saya tidak pernah bikin keributan, kan saya pulang di Yerusalem sana sesuai namanya perintah Taurat, aku tahlilan. Ya. Hanya ini kan orang-orang Yahudi ini, ya, tidak menyelidiki, gitu loh, ya. Itulah yang terjadi zaman itu. Hanya nafsu dan nafsu dan nafsu dan nafsu mendengar namanya Mesias itu, Yesus adalah Mesias, ya, gak ada lagi tuding terus bahwa dia ini adalah sekte, dia ini orang Kristen dan lain sebagainya, kan gitu kan? Dia mengatakan tadi, saya datang di sana itu ada perintah Taurat. Mereka tidak dapatkan aku. Tidak ada keributan, semuanya itu sesuai namanya kitab suci. Dan saya lakukan. Saya tidak membelot, saya tidak menyimpang dalam Taurat. Ya, ini kan dicatat ini, ya. Dicatat oleh kitab suci. Beda dengan orang-orang Israel ini. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 21 ayatnya 27 sampai 28, coba. Ini nih. Coba. Kalau kita sudah selidiki kitab suci, saudara, ya, ditanya lu Kristen, saya gak akan mau. Itu Kristen penipu, ya. Lu mau terima tidak terima, silakan, ya. Coba Kisah Para 21 ayat 27-28. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Saul di dalam bait Tuhan. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, orang-orang Israel, tolong, inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci itu. Inilah di mana-mana itu yang menyimpang, ngajarin orang supaya meninggalkan Taurat dan segala macam. Ini orangnya ini kurang ajar ini. Dia sudah meninggalkan Taurat, dia mau bikin ibadah baru, dia jadi orang Kristen, dia sekte. Coba saudara, ya, tanpa menyelidiki benar. Itulah yang menuding-nuding dia ini. Coba kan sehingga dia ditangkap, masuk penjara. Tangkap sama dia. Ya. Kenapa dia bilang orang-orang dia masuk di sini dia tuding bahwa Trofimus itu ikut juga dia padahal dia tidak bawa trofi. Dia tidak pernah membawa Trofimus di dalamnya. Coba baca ayat 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Saul di kota, dan mereka menyangka bahwa Saul telah membawa dia ke dalam bait Tuhan. Coba kan saudara, itulah yang terjadi sampai sekarang ini saudara. Saya orang Kristen. Kalau orang Kristen, saya kasih tahu suatu saat nanti dia akan datang, nanti akan hukum ini yang manusia-manusia ini, ya, yang merombak namanya undang-undangnya Tuhan. Suatu saat nanti akan datang, sesuai namanya. Kalau kau baca di sana Yesaya 24 ayat 5 Iwana, ya, Yesaya 24, suatu saat nanti akan datang ini yang merombak hukum-hukum Tuhan. Ayat 56 Yesaya 24. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Coba suatu saat nanti saya mau beritahukan, ini sudah dinubuatkan namanya Yesaya, bahwa penduduk bumi ini mereka merombak. Siapa yang merombak? Ibu Ana, jujur. Siapa yang merombak? Roma.
Sebut saja Kristen, inilah yang merombak. Makanya suatu saat nanti akan ini nubuatan loh ya. Dinubuatkan Yesaya nanti yang merombak namanya hukum Tuhan akan kena hukum. Ini nubuatan loh saudara, dan benar-benar terjadi sampai saat ini. Makin rusaklah bumi ini, makin rusak dan makin rusak, makin rusak dan makin rusak. Ya. Kenapa yang merusak juga orang asing ini? Coba kan, mereka olok-olok namanya Tuhan, mereka menghujat nama Yahweh. Coba, mereka meninggalkan sabatnya, mereka meninggalkan pondok daunnya, mereka meninggalkan hukum Tuhan, ketentuan hukum di dalamnya. Coba, nama Tuhan diganti. Tidak puas sampai di situ saja, sampai nama-nama orang Israel diganti habis. Ini adalah kejahatan, ya. Coba kan. Maka carilah namanya domba-domba yang tersesat, ya. Coba sekarang itu ada lagi ajaran-ajaran di Liban ini, ya. Pembohong ini, penipu ini, pembunuh ini, coba kan, sudah ganti namanya Tuhan itu Yeshua menjadi Yesus. Artinya apa bilang? Seolah-olah namanya Tuhan Yeshua itu dia tidak berbahasa bahasa Yahuda. Dia berbahasa Ini ajaran loh saudara, hampir setiap hari atau mendengar atau baca di YouTube. Ini yang mengatakan ini adalah dokter penipu ini, dokter pembunuh ini, ya, mengajarkan itu supaya orang makin menyimpang dan makin menyimpang. Ya, coba kan, mereka mengajarkan seolah-olah ini kan pakai bahasa apa? Arab. Di dalam kitab suci tidak diketemukan bahasa Arab, karena namanya Israel dengan bangsa Aram itu teman atau musuh? Itu adalah musuh kebuyutannya. Coba kan, musuh kebuyutannya saudara. Ya, coba kan, coba kalau zaman namanya Raja Hosea itu. Coba kenapa ini benar-benar musuhnya Tuhan ini? Zaman Raja Hosea itu, kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 17, bagaimana namanya utara ini, Samaria ini dengan Aram ini berkomplotan untuk menghancurkan namanya Yerusalem. Makanya kalau engkau baca di sana, kisah-kisahnya sana, ya, kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 16 di sana kan, ya. Itu bagaimana mereka komplotan supaya mereka hancurkan namanya Yerusalem sudah. Ya. Jadi ini ada musuhnya Tuhan ini, bangsa ini, Aram ini. Terus ada ayat sekarang ini, penipu ini, dokter penipu ini, pembunuh ini. Oh, zaman itu dia pakai bahasa Aram. Mereka kerjaan namanya Yesus, katanya keliling-keliling sana, gitu kan. Ini kan dari Yeshua mereka ganti Yesus, penipunya lagi. Oh, dia bahasa Aram dan lain sebagainya. Tidak ada tulisannya di dalamnya. Ini ada penipu-penipu yang luar biasa penipunya. Tapi kalau kita baca namanya Yohanan 20 ayat, Yohanan 20 itu coba. Ya, ini kita terdeteksi di situ. Yohanan 20 ayatnya 16, coba yang keras bukan. Ini penipu-penipu ini harus kita bongkar juga kebobrokannya mereka ini, jahatnya mereka ini, mengajari orang tidak benar. Coba Yohanan 20 ayat 16. Kata Yeshua kepadanya, Maria berpaling dan berkata. Miriam. Kata Yeshua kepadanya, Miriam berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rahuni artinya guru. Jadi dia pakai bahasa Yahudi. Dia pakai bahasa Yahuda, saudara. Ya. Coba saudara, tidak ketemu di situ bahasa Aram. Kalau dia bahasa Aram sebelum disalib, itu kan pasti kan bicara sama Miriam itu bahasa Arab. Ini penipu-penipu ini, pembunuh-pembunuh ini, benar-benar ini saudara, luar biasa, mereka bangga betul-betul. Tahu tunggu nanti, saya kasih tahu, ya. Suatu saat akan dihukum kau, ya. Makanya kalau kau mendengar ini, kau tidak bertobat, kau tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, ada waktu nanti akan kau dihukum. Ya. Kau akan dihukum. Ya. Saya tidak akan pernah mainkan, ada catatan saya di sini. Coba lanjut. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-2. Kita lihat di situ bahwa mereka ini tidak pakai bahasa siapa-siapa, malah kalau ada yang berbahasa
tidak berbahasa Yahuda, mereka marah sekali. Coba. Ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, orang Ifrim, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Coba saudara, ini orang Yahudi 24 karat, gara-gara dia pakai bahasa Yunani begitu gak Ibadah? Gara-gara ini tadi dia hanya pakai bahasa Arab, bahasa Yunani, akhirnya dia coba saudara, apa benar itu yang mengatakan dia pakai bahasa ini, mereka sekuler dan lain sebagainya, supaya meloloskan kejahatan mereka ini. Makanya kita lihat saja Kristen ini kan semua dihalalkan. Coba Kristen itu semua dihalalkan, apa-apa halal semua coba. Kristen ini jahat loh saudara, luar biasa jahat ini saudara. Kalau orang tidak baca kitab suci, Kristen itu baik-baik aja. Coba kan mereka kalau di mimbar seolah-olah di mimbar sekarang mereka bicara dengan Tuhan. Tiap hari bicara dengan Tuhan, bicara dengan Yesus. Yang bicara sama mereka itu adalah iblis. Coba kan, dia menyamar gitu loh, akulah Tuhan katanya. Dia bicara sama lo ini kan, coba kan budaknya, anaknya saja dia bicara sampai saat ini. Kok dia bicara sama budaknya, dia bilang pergi carilah namanya orang-orang apa? Israel. Coba saudara, nggak ada firman, pergilah carilah orang-orang asing itu, buang namanya orang Yahudi, nggak ada itu, omong kosong itu, penipu-penipu itu, yang tidak berkata benar. Coba kan, saya mengatakan ini kan karena sayang juga sama mereka gitu. Tapi nyata-nyata loh saudara, ini kalau saya khotbah begini, orang lihat khotbah saya, di gambar saya langsung dia boro-boro, dia mau like atau mau dibaca, dia malas. Itulah orang-orang yang sudah ditentukan mati, yang tidak bermina, yang tidak catat, yang saya omong ini kan bukan karangan saya, melalui namanya isi kitab suci, supaya kita omong yang benar, bahwa maka rasul-rasul ini nelayan maupun rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan yang lain. Kalau ada pun surat-suratnya di sana, makanya baca yang benar. Baca benar namanya suratnya Rasul Saul ini. Kalau tidak kau mati, kan begitu aja. Mati aja. Lanjut supaya bahasa ini supaya clear. Kisah para Rasul 21 ayat 40 kan sangat jelas di situ. Kisah para 21 ayat 20 ayat 40. Kisah para 21 ayat 40. Sesudah Saul diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ifrim, katanya. Jadi dia pakai bahasa namanya apa? Ifrim. Makin baca selanjutnya. Kisah pas 22 ayatnya 1-2. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ifrim, makin tenanglah mereka, ia berkata. Makin tenanglah mereka pakai bahasa apa? Ifrim. Kan kelihatan sekali ini saudara, bahwa mana tidak ada namanya mereka sana itu namanya sekuler, mereka sangat namanya eksklusif, bergaul sama bangsa lain gak mau betul-betul, karena mereka tahu itu kalau bergaul dengan namanya Yunani ini kan penyesat ini, penjajah. Malah sebaliknya sekarang seolah-olah Yunani ini punya andil penting dalam kerohaniannya. Tidak ada. Yunani itu membelokkan orang, memasukkan orang namanya jurang, iya, kan gitu. Karena sesuai namanya yang kita baca di dalamnya. Mana ada di dalamnya bilang namanya agama baru, kan tidak ada. Coba kan, terus tinggalkan hukum-hukum tua, tidak ada. Malah di sebaliknya di dalam kan gitu, kebiasaan namanya apa? Kebiasaan siapa? Yasua itu tiap sahabat. Kalau engkau baca namanya Luka 4 ayat 16. Coba kan, dia tidak pernah mengajarkan yang lain. Tidak pernah ada satupun di dalam supaya tinggalkan namanya
hukum, saudara. Ya. Maupun juga Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang segala rangsang. Tidak mungkin kalau pakai waktu itu mereka pakai bahasa Aram, tidak mungkin dia pakai bahasa Yahuda atau bahasa Ibrani atau yang dikenal Kristen itu Ibrani. Jelas-jelas itu dia pakai bahasa, tidak mengajarkan itu karena ini adalah bahasa induknya. Ya. Makanya kalau saya teliti dalam kitab suci itu sudah dari Abraham itu mereka pakai bahasa ini. Waktu dipecah, waktu bahasa ini dikacobalokan itu, yang masih piara namanya bahasa asli ini adalah namanya keturunan apa? Sebelum Abraham ini, Tera ini, mereka pakai bahasa ini, saudara. Mereka masih piara bahasa ini, gitu kan? Sampai kepada namanya raja Hizkia sana, itu mereka tetap namanya pakai bahasa Yahuda, tapi mereka mengerti bahasa Arab. Ya. Mereka mengerti loh saudara ya. Tetap mereka mengerti, tapi mereka tidak pakai bahasa Arab. Coba baca namanya, Yesaya 36 ayatnya 11 sampai 13. Karena terbaca di situ. Ya. Coba. Sangat terbaca di situ. 11 sampai 13. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman aku, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yahuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tapi juru minuman aku berkata, adakah Tuanku memutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dalam suara nyaring ke dalam bahasa Yahuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Coba kan? Jadi antara Aram dengan Yahuda ini saling kenal bahasa, karena memang ini Aram dengan Yahuda ini satu keturunan. Ya? Kalau nggak salah keturunan namanya Aram ini Nahor. Ya, coba kan? Coba. Nahor itu saudaranya Abraham nggak? Ya. Jadi 3 orang bersaudara itu Abraham, Nahor dan Aram. Coba kan? Jadi ini kalau namanya Aram itu sangat jelas di dalam, karena mereka berkedudukan namanya di Damsyik atau yang Suria sekarang itu satu keturunan gitu. Bukan berarti mereka satu keturunan tadi terus mereka ini pakai bahasa Aram. Mereka tidak pakai bahasa Aram, tetap pakai bahasa Yahudi. Ini catatannya. Makanya saya mengatakan ini, kalau saya khotbah ini bukan saya ujuk-ujuk. Saya belajar kitab suci ini 22 tahun, 162 kali, gitu kan? Makanya dicatat sebagai terakhir ini. Coba kau baca namanya dari 2 Kefa 3 ayatnya 16 sampai selesai itu. 16, 17, 18. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Masiah. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Makanya kalau engkau waspada, supaya engkau memiliki waspada yang benar, makanya perlu engkau baca kitab suci. Kalau tidak, engkau akan terseret, akan masuk dalam jurang itu.
Bukan saya loh saudara. Banyak sekali sekarang ini yang salah tafsir, namanya kitab-kitabnya namanya Saul. Ya. Banyak orang yang salah tafsir. Makanya juga diulangkan juga kalau engkau baca di sana Galatia 1 ayatnya 6 sampai 9 yang kencang. Ya. Coba kita mundur lagi belakang Galatia 1 ayatnya 6 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Berbeda gak tulisan isi kitab suci dengan dari mulut mereka? Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mari. Haleluya. Puji-pujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Besar kasih kemurahan Tuhan, mengizinkan lagi kita mendengarkan ini. Dialah ini Tuhan yang kami baca hari ini, kami dengar.